Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Nikhan TV, dengan saya Nikhan atau Ummi Nabila. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi kisah nyata tentang keajaiban ayat kursi. Ini adalah sebuah kisah nyata dari Amerika tahun 2006. Pengalaman nyata seorang muslimah asal Asia yang mengenakan jilbab. Suatu hari muslimah ini berjalan pulang dari bekerja dan agak kemalaman. Suasana jalan sepi. Ia melewati jalan pintas. Di ujung jalan pintas itu, dia melihat ada sosok pria Kaukasian. Ia menyangka pria itu seorang warga Amerika. Tapi perasaan wanita ini agak was-was karena sekilas raut pria itu agak mencurigakan, seolah ingin mengganggunya. Wanita ini berusaha tetap tenang dan membaca kalimat Allah. Kemudian dilanjutkan dengan terus membaca ayat kursi berulang-ulang seraya sungguh-sungguh memohon perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak mempercepat langkahnya. Ketika ia melintas di depan pria berkulit putih itu, ia tetap berdoa. Sekilas ia melirik ke arah pria itu. Orang itu asyik dengan rokoknya dan seolah tidak mempedulikannya. Keesokan harinya, wanita itu melihat berita kriminal. Dikabarkan bahwa semalam seorang wanita melintas di jalan yang sama dengan jalan yang ia lintasi. Dan wanita itu melaporkan pelecehan seksual yang dialaminya di lorong gelap itu. Karena begitu ketakutan, ia tidak melihat jelas pelaku yang katanya sudah berada di lorong itu ketika wanita korban ini melintas di jalan pintas tersebut. Hati muslimah ini pun tergerak karena wanita tadi melintas jalan pintas hanya beberapa menit setelah ia melintas di sana. Dalam berita itu dikabarkan bahwa wanita itu tidak bisa mengidentifikasi pelaku dari kotak kaca atau di kantor polisi dari beberapa orang yang dicurigai. Muslimah ini pun memberanikan diri datang ke kantor polisi dan memberitahukan bahwa rasanya ia bisa mengenali sosok pelaku kepada wanita tersebut karena ia menggunakan jalan yang sama sesaat sebelum wanita tadi melintas. Melalui kamera rahasia, akhirnya muslimah ini pun bisa menunjuk salah seorang yang diduga sebagai pelaku. Ia yakin bahwa pelakunya adalah pria yang ada di lorong itu dan mengacukannya sambil terus merokok. Melalui interogasi polisi, akhirnya orang yang diyakini oleh muslimah tadi mengakui perbuatannya. Tergerak oleh rasa ingin tahu, muslimah ini menemui pelaku tadi dengan didampingi oleh seorang polisi. Muslimah ini bertanya kepada pelaku, "Apakah kamu melihat saya? Saya juga melintasi jalan itu beberapa menit sebelum wanita yang kamu perkosa. Mengapa kamu tidak berbuat apa-apa, padahal waktu itu saya sendirian?" Pria sang pelaku itu tertegun sejenak, kemudian berkata, "Iya, saya melihat kamu tadi malam. Kamu berada di sana beberapa menit sebelum wanita itu datang. Saya tidak berani mengganggu kamu. Saya melihat ada dua orang besar di belakangmu pada waktu itu. Satu di sisi kiri dan satu di sisi kanan kamu." Muslimah ini tersentak. "Kamu melihat dua orang besar di belakang saya? Kamu tidak bohong, kan?" Pelaku itu menggelengkan kepala dengan wajah acuh tak acuh. Muslimah itu tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan ia terus bersyukur dan memuji Allah. Lututnya bergetar saat mendengar penjelasan pelaku. Ia pun langsung menyudahi pertanyaan dan minta diantar polisi untuk keluar dari ruangan.
Masya Allah. Sahabatku pecinta sholawat dimanapun Anda berada, semua surat dalam Al-Quran adalah surat yang agung dan mulia. Demikian juga seluruh ayat yang dikandung di dalamnya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehendak dan kemahakuasaannya menjadikan sebagian surat dan ayat lebih agung dari sebagian yang lain. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar berkata, yang paling baik digunakan untuk melawan jin yang masuk ke dalam tubuh manusia adalah zikrullah atau berzikir kepada Allah dan bacaan Al-Quran. Dan yang paling besar dari itu ialah bacaan ayat kursi. Karena sesungguhnya orang yang membaca ayat kursi akan selalu dijaga oleh penjaga dari Allah. Dan ia tidak akan didekati oleh setan sampai subuh. Semoga Allah mampukan kita semua merutinkan membaca ayat kursi pagi, siang, dan malam, juga setelah selesai sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takwa, Ummi Nabila.